Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Namun ku percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Baru muncul lalu lenyap. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kembali kita berjumpa di dalam ibadah online GBI Sigma. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari bersama-sama kita memperkatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kami datang kepadamu, Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih nama-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih, haleluya, buat kasih rahmat-Mu. Mari bersama-sama kembali katakan dengan sukacita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
berhati dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam ibadah saat ini yang Tuhan telah antar kami dalam persekutuan yang indah melalui online service bagi setiap kami anak-anak-Mu Gereja Betel Indonesia secara khusus, yaitu di Sigma yang ada di rumah masing-masing dan kami yang ada di tempat ini. Tuhan, Kau telah berkati kami dan kami boleh memuji memuliakan Kau. Bahkan kami juga memberikan persembahan apa yang telah Kau nyatakan buat kami sebagai berkat yang berkelimpahan bagi pribadi lepas pribadi jemaat-Mu yang Kau kasihi. Dan kami bawa itu hanya untuk kemuliaan-Mu karena kami mengasihi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami. Baik hamba-Mu yang Kau jadikan alat untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Dan kami semua yang mendengarkan, kami akan merenungkan Tuhan poin demi poin dari setiap pesan Tuhan, supaya hidup kami boleh berubah dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Kuasailah sepenuhnya kami Tuhan ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan, supaya firman-Mu itu adalah yang hidup dan berkuasa, sehingga kami boleh mengalami kuasa-Mu yang heran dan ajaib di dalam pribadi kami. Olehnya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hamba-hamba-Mu yang telah mendengarkan, yang telah memberikan persembahan, maupun kami semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan kami semua, karena hanya Engkau saja yang kami rindukan melalui firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama pada saat ini akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Serial khotbah saya beberapa waktu ke depan, mulai minggu ini saya akan ambil dari kitab Matius buat kita sekalian. Dan saya akan mulai dengan Matius pasal yang pertama. Ada renungan yang indah buat kita sekalian, kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius. Khususnya hari ini kita akan lihat dari Matius pasal 1 ayat yang ke-18 hingga ayat 25. Saya akan bacakan buat kita sekalian dan mari kita perhatikan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop Lembaga Alkitab nyatakan kepada kita di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25 ini tentang kelahiran Yesus. Sebetulnya ini mengenai berita, tetapi perikop Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab memberikan tentang kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari saya akan bacakan buat kita sekalian, kita akan perhatikan dengan baik dan saksama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat yang terakhir 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, maksudnya dengan Maria, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks dari perikop ini, memang secara umum berita tentang Natal yang kita bisa bagikan buat kita. Tetapi kali ini kita tidak akan berbicara tentang Natal, Saudara. Saya akan berbicara dan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dari satu sosok, yaitu seorang yang bernama Yusuf, dan kita akan belajar dari karakter dan sifat Yusuf buat kita sekalian sebagai orang Kristen pada zaman ini, Saudara.
Oleh karena itu Bapak Ibu sudah ada beberapa hal yang penting yang sesungguhnya menjadi permenungan kita hari ini supaya kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah mengajar dan mendidik dan membawa kita kepada satu kebenaran supaya kita hidup di dalamnya dan kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan dan saya akan mengambil beberapa poin penting buat kita sekalian yang perlu Bapak Ibu Saudara kita renungkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Maria diketahui oleh Yusuf, tentu pada waktu itu mungkin beritanya adalah dari Maria sendiri bahwa dia ternyata mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara-saudara, ini adalah satu hal yang sangat aib di dalam konteks waktu itu, karena di dalam zaman Yusuf dan Maria di mana mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka mengalami satu pertunangan yang diharapkan nanti sampai pada waktunya dia dan mereka, maksud saya, menjadi suami istri tanpa halangan bahwa salah satu daripada pasangan itu hidup dalam kesetiaan sebagai calon suami istri yang disebut mereka sedang bertunangan itu. Oleh karena itu ketika berita ini datang dan dinyatakan di dalam ayat yang ke-18, maka pada waktu Maria ibunya bertunangan Yusuf ternyata mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, maka ada aib bagi waktu itu orang-orang yang berpegang kepada adat istiadat maupun kepada hukum Taurat. Karena di sana bahwa Maria sudah mengandung sebelum menjadi suami istri. Biasanya orang yang mengandung, yang mempunyai janin atau yang hamil, kalau istilahnya saat sekarang ini adalah mereka yang sudah menjadi suami istri. Tetapi apa yang akan kita pelajari Bapak Ibu Saudara hari ini tentang sosok Yusuf yang sangat luar biasa. Saudara, Yusuf adalah seorang suami yang akhirnya menjadi suaminya karena Tuhan menghendaki. Dia ada beberapa hal yang daripadanya kita bisa pelajari tentang sikap dan karakter Yusuf yang hebat. Dan itu mungkin langka pada zaman-zaman sekarang kita sebagai orang Kristen. Dan kita harus belajar ini dengan baik. Supaya Bapak Ibu Saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, saudara juga boleh mengalami bagaimana Yusuf karakternya ada di dalam saudara dan saya. Karena saudara adalah anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang 19 di sana dikatakan, karena Yusuf suaminya adalah seorang yang tulus hati. Itu yang pertama, saudara. Tulus hati adalah berbicara tentang hati yang lurus, hati yang ikhlas, hati yang tanpa pamrih, hati yang sungguh-sungguh taat kepada ketentuan yang diatur baik di dalam hukum, adat, hukum firman Tuhan maupun ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup supaya orang bermoral baik. Dan Yusuf itu adalah orang yang tulus hati, orang yang tegak hatinya, orang yang tidak kompromi dengan penyimpangan, karena dia tahu bahwa orang yang tulus hati itu adalah orang yang taat kepada firman. Oleh karena itu dia ketika berada dalam situasi yang sulit karena Yusuf merasa seolah-olah dia dikhianati oleh Maria, karena Maria tidak setia, Yusuf ingin menceraikan Maria. Dan ketika Yusuf hendak menceraikan Maria, itu adalah satu hak, saudara. Itu satu hal yang patut dilakukan karena ada penyimpangan dalam perjanjian. Ketika Maria dia menyimpang dari perjanjian akan menjadi petunang yang baik dan sampai kepada menjadi istri yang baik. Tetapi di tengah jalan Maria dianggapnya oleh Yusuf, karena dia belum tahu dari siapa itu kandungannya, maka dia berani menceraikan. Dan kalau toh dia memikir bahwa itu pun juga dari Tuhan, itu sulit dibuktikan bahwa apakah benar Maria itu mengandung dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Maria mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ketika seseorang tidak setia, maka dia berani dengan tulus hati untuk menceraikan saudara. Kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi Bapak Ibu Saudara, perceraian di sini hanya boleh karena berzina. Dan tentu
Yusuf mengerti bagaimana Maria itu dikategorikan sebagai orang yang sudah menyimpang atau boleh dikatakan berzina, maka dia akan menceraikan. Jadi Yusuf ini tahu persis bagaimana dia bertindak di atas kebenaran firman Tuhan. Menurut hukum dia boleh menceraikan Maria karena Maria telah menyimpang dari kesetiaannya. Saudara, kadang-kadang kita sudah tidak takut lagi tentang kebenaran firman. Kita tidak berani berdiri di atas kebenaran, ya di atas ya, tidak di atas ya. Tetapi tidak di atas tidak maksud saya. Tetapi Yusuf sebagai seorang yang tulus hati, dia mengatakan sekalipun dia mengasihi Maria, dia mengharapkan Maria menjadi seorang istri yang baik ke depan. Tetapi ketika Maria itu dianggapnya menurut pemandangannya pada waktu itu menyimpang dari kesetiaannya sebagai calon istri yang baik, dia berani menceraikan karena dia berbuat salah. Saudara, ini adalah satu hal yang menurut firman Tuhan kali ini yang boleh kita pelajari, bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati, seorang yang tegak di dalam pendirian. Yusuf berani ya di atas ya, tidak di atas ya. Sekalipun kamu aku cintai, sebetulnya takut kehilangan, ketika kamu bertindak menyimpang dari kebenaran, aku tidak bisa mentolerir. Jadi cintanya kepada Maria sebagai wanita yang dikasihinya tidak buta, tetapi berdasarkan juga hukum yang dia terapkan dari dirinya dan untuk Maria, bahwa ketika dia terjadi sesuatu yang memang menurut firman Tuhan dia tidak setia, Maria bisa diceraikan oleh Yusuf. Luar biasa, Bapak Saudara. Jadi ini Yusuf ini bukan salah ketika dia menceraikan Maria pada waktu itu. Ketentuan tentang hukum Taurat, memang orang yang menyimpang dari kesetiaan sebagai seorang yang petunang, yang tidak setia, boleh diceraikan. Bagaimana tadi dikatakan, kecuali ia berzina. Artinya ketika orang itu berzina, dia bisa diceraikan. Saudara, ini adalah berbicara tentang bagaimana Yusuf adalah seorang yang tulus hati, seorang yang setia. Orang tulus hati, orang yang selalu mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Sekalipun keadaannya adalah bertentangan dan membuat dia seolah-olah tidak sanggup melakukan itu, tetapi dia berpegang bahwa dia mau menceraikan istrinya. Satu poin, saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sana juga, mari kita baca dengan Yosua pasal 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Saudara, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yosua pada waktu itu mendapat firman Tuhan untuk orang Israel, supaya orang-orang Israel itu beribadah dengan tulus, ikhlas, dengan hati yang lurus, ya, hati yang benar, hati yang murni. Nah, Yusuf juga hidup sebagai orang yang mengikuti hukum Taurat dengan beribadah menggunakan hati yang murni, ya, hati yang lurus, hati yang tegak. Karena kalau dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan dia setia, dan Maria dianggap tidak setia, dia berani untuk mengatakan bahwa dia harus menceraikan istrinya. Konteks pada waktu itu, saudara, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Yusuf ini adalah orang yang beribadah, dia taat kepada firman Tuhan, karena Maria ternyata mengandung di luar keinginan Yusuf, atau di luar dari benih Yusuf. Saudara, itu yang pertama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yusuf tidak hanya orang yang tulus hati, Yusuf tidak hanya orang yang lurus hati, Yusuf tidak hanya orang yang ikhlas, Yusuf tidak hanya orang yang taat dalam pengertian dia tetap berpegang kepada apa yang dikatakan firman. Tetapi ketika dia menjalankan kelurusan hatinya itu untuk menceraikan Maria, Yusuf adalah orang yang tidak mau menceraikan istrinya di depan umum. Ini yang luar biasa, saudara.
Biasanya orang kalau merasa benar ingin menyatakan dirinya aku benar di hadapan banyak orang. Melalui publikasi, dia yang salah bukan aku. Ya. Yusuf punya hak untuk menyatakan bahwa dialah yang setia, sedangkan Maria yang tidak setia. Karena itu aku bisa mempublikasikan bahwa sesungguhnya yang tidak setia itu Maria. Tetapi apa kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-9? Kala Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yusuf ternyata ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Artinya apa? Maria itu sebetulnya menurut pemandangan Yusuf, konteks pada waktu itu sebelum dia dengar malaikat Tuhan tentang siapa yang ada di dalam kandungan Maria, dia ingin menceraikan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hukum Taurat, dan dia memutuskan cara menceraikannya itu adalah dengan diam-diam. Apa artinya? Supaya Maria tidak cemar, supaya Maria itu tidak ternodai dengan perceraiannya. Hebat ini saudara. Biasanya kita kalau sudah merasa menang, merasa benar, dia ingin menyampaikan kepada khalayak umum, khalayak ramai bahwa kebenarannya diketahui oleh orang dan yang salah diketahui oleh banyak orang. Tetapi saudara, Yusuf saat ini adalah orang yang tidak mau mencemarkan nama Maria. Luar biasa. Saudara-saudara, inilah hati yang sangat baik, hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh ingin selalu melindungi orang lain sekalipun orang itu salah. Dia tidak mau mempropagandakan kesalahannya. Dia tidak mau memberitakan tentang aib seseorang sekalipun orang itu salah. Banyak kita pada zaman sekarang ini kalau ada orang salah malah justru diberitakan dari satu tempat ke tempat lain. Dari orang yang satu ke orang lain, bahkan melalui mass media, bahkan melalui media sosial. Saudara-saudara, Yusuf tidak mengambil cara itu karena dia ingin melindungi Maria. Jadi dia taat kepada firman, tapi dia juga menjaga orang itu supaya tetap dilindungi. Luar biasa. Dan ini yang harus kita ikuti sebagai orang Kristen pada zaman sekarang ini. Banyak kita ingin benar supaya kebenaran kita itu dinyatakan di tengah-tengah banyak orang melalui publikasi dan memojokkan orang yang bersalah, saudara. Tapi Yusuf tidak pernah mengambil sikap seperti itu karena sikap itu adalah sikap yang buruk. Saudara, kita baca di dalam Amsal pasal 13 ayat 3 nih. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara, sebetulnya Yusuf itu bisa menceritakan bahwa Maria bersalah, dia telah hamil di luar pernikahannya dengan Yusuf. Tetapi dia tidak mau menceritakan karena dia tahu bagaimana mengendalikan diri. Orang yang mengasihi itu adalah orang yang menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu. Kasih tidak harus haknya dipenuhin. Kasih tidak harus menuntut haknya dipenuhin, tetapi justru haknya tidak perlu dipakai untuk dinyatakan sebagai tuntutan, tapi justru dia ingin melindungi orang yang dikasihi. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yusuf adalah contoh sosok yang luar biasa yang hari ini kita pelajari sebagai sosok yang mempunyai ketulusan hati, mempunyai sikap yang tetap komit terhadap kebenaran, tidak pernah goyah terhadap firman Tuhan. Yang kedua, sekalipun dia taat, dia tetap melindungi orang yang menjadi korban di dalam kesalahan. Menurut benaknya Yusuf pada waktu itu, saudara. Inilah yang perlu kita teladani hari ini bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu mari kita jangan mudah menyebar aib orang. Sekalipun orang itu bersalah, kita harus menutupi dalam pengertian tidak ada haknya kita memberitakan sesuatu yang buruk kepada orang lain yang tidak perlu tahu tentang hal itu. Ini penting, saudara. Saudara-saudara, keburukan tidak perlu kita beritakan, yang perlu kita beritakan adalah kebaikan. Ini penting, oleh karena itu Yusuf adalah orang yang perlu menjadi teladan buat kita hari ini.
Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi baiklah perkataan yang baik untuk membangun. Daripada kita memberitakan sesuatu yang buruk melalui perkataan kepada orang lain yang sebetulnya tidak perlu tahu juga tentang hal itu, saudara, kita katakan sesuatu yang membangun, saudara. Itu yang penting, perkataan yang baik yang membangun. Saudara, banyak hal yang tidak perlu kita sampaikan kepada pihak yang tidak harus tahu tentang hal itu. Tetapi kita suka menyebarkan berita yang tidak pada tempatnya. Dan Yusuf tidak mau melakukan itu. Karena dia tahu bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau di dalam ayat yang berikutnya, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ayat 20 dari pasal 1, ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ketika malaikat menyatakan bahwa anak yang dikandung oleh Maria dari Roh Kudus, maka dia berbalik 180 derajat. Bahwa dia menerima, walaupun memang dengan berat hati. Artinya apa, Bapak Saudara? Dia taat kali yang kedua. Taat yang pertama kepada hukum Taurat, taat yang kedua taat kepada kasih karunia, saudara. Jadi dengan demikian Yusuf itu mempunyai ketaatan yang bertingkat, saudara. Ketika tadinya dia taat kepada hukum Taurat dan dia memang benar, tetapi dia pun juga bertumbuh dalam kasih karunia. Dia tidak mau menceraikan dengan vulgar, artinya dengan publikasi, tapi hanya dengan diam-diam, karena dia tidak mau mengabarkan kejelekan Maria kepada banyak orang. Dia ingin menutupi supaya Maria juga tidak ternodai oleh banyak hal karena beritanya tentang statusnya itu. Tetapi ketika malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf supaya mengambil Maria sebagai istrinya, maka dia langsung taat yang berikutnya, bahwa jalan Tuhan bukan jalanku. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan di dalam ayat yang terakhir, ayat 24-25, di sana dikatakan, sebab sudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya, sekalipun Maria bukan dari buah kandungannya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ketaatan Yusuf tidak harus membenci Maria. Ketaatan Yusuf harus meninggalkan segala egonya. Ketaatan Yusuf harus membayar harga dengan mengesampingkan kepentingannya, saudara. Banyak orang yang tidak mau bayar harga ketika kita taat kepada Tuhan. Tuhan, saya masih seperti ini, saya belum mampu. Tetapi ketika Tuhan berkata, lakukanlah itu, maka ketaatan itu harus dibayar dengan harga diri yang tidak mempunyai apa-apa. Saudara, sekalipun keadaan kita dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan, banyak masalah yang kadang-kadang secara fisik dan lingkungan kita tidak sanggup mengatasinya. Karena kita tidak mampu secara fisik dan secara mental. Tetapi Tuhan katakan, ketika Yusuf mengatakan, ambil Maria sebagai istrimu, sebab yang dikandung dari Roh Kudus, dia mulai menyangkal dirinya bahwa aku adalah seorang hamba. Aku tidak pantas memiliki hak di hadapan Allah kecuali mengikuti Tuhan. Apa yang Tuhan mau, jadilah kehendak Tuhan. Dia harus menyingkirkan segala kepentingannya. Dia harus menghilangkan segala kegengsiannya. Karena firman Tuhan adalah lebih kuat daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Dan itulah yang terjadi buat Yusuf. 3 hal yang kita renungkan kali ini Bapak Saudara, yang akan menjadi teladan buat kita. Sikap Yusuf yang pertama adalah dia adalah orang yang tulus hati, orang yang upright, orang yang benar, konsisten. Yang kedua, dia tidak mau menyebarkan aib orang lain. Dia melindungi, dia tetap mengasihi melalui ketaatannya. Yang ketiga, dia taat kepada Allah lebih daripada segala keadaan dan kepada manusia. Sekalipun tidak bisa punya alasan untuk mengikuti Tuhan, tetapi dia kalahkan semua keberadaannya sebagai seorang yang harus menyangkal diri. Karena kehendak Allah yang terbaik buat Yusuf. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita sekalian mari kita belajar dari Yusuf. Mari saudara dan saya mulai sekarang kita mau belajar untuk tulus hati, sungguh-sungguh murni dalam mengiringkan Tuhan. Mari kita tetap melindungi orang-orang
yang patut kita lindungi. Kita tidak harus menyebarkan hal yang tidak baik kepada orang lain, padahal itu walaupun itu adalah mempunyai kepentingan buat kita. Dan yang ketiga, marilah kita taat. Apapun yang Tuhan mau, kita taat. Ada harga yang harus saudara dan bayar, yaitu untuk melepaskan segala keinginan, kepentingan kita pribadi. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua untuk menyanyikan pujian ucapan syukur kita. Selidiki aku Tuhan. Katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu hati. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau nyatakan buat setiap kami. Hari ini kami belajar dari seorang Yusuf yang Kau nyatakan dalam firman-Mu melalui Matius pasal yang pertama, bahwa dia adalah orang yang tulus hati. Biarlah kami sekalian yang mendengarkan firman Tuhan, kita juga mempunyai ketetapan hati seperti Yusuf. Dia tidak kompromi dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia tetap teguh menjaga ketetapan hatinya, setia kepada firman. Sekalipun yang lain tidak setia, dia tetap setia kepada firman. Demikian juga biarlah anak-anak-Mu hari ini tetap setia kepada Tuhan. Yang punya hati yang tulus, hati yang ikhlas ketika melakukan semua yang dia kerjakan. Karena firman, karena Roh Kudus, karena mengasihi Tuhan lebih dari semua. Biarlah Tuhan yang kedua, Yusuf tidak mau mencemarkan orang lain, memberitakan berita yang buruk, keaiban dari orang lain walaupun orang itu telah bersalah. Biarlah itu juga buat kami sekalian belajar mulai hari ini Tuhan. Kami kadang-kadang memberitakan sesuatu yang tidak perlu dan bahkan menghakimi orang. Karena aib orang tidak perlu diberitakan. Yang perlu diberitakan adalah kebaikan Tuhan kepada orang itu. Biarlah Tuhan tolong kami sekalian. Dan yang ketiga, sosok Yusuf adalah orang yang taat tanpa pamrih, taat yang sungguh-sungguh. Walaupun keadaannya tidak memungkinkan, dia harus menerima seperti sesuatu yang tidak mungkin diterima. Tetapi Yusuf menerima Maria sebagai istri, karena ada yang jauh lebih baik menerima firman Tuhan daripada menerima keadaan. Olehnya Tuhan, biarlah kami sekalian boleh menikmati berkat firman-Mu. Bagi kami yang saat ini mendengarkan, kami percaya firman itu akan direnungkan dalam hati mereka. Dan mereka akan menghidupi, sehingga hidup mereka boleh hidup seperti
seorang anak yang berkenan kepada Bapaknya. Tuhan berkati mereka yang sakit, kami mohon Tuhan Kau sembuhkan, yang lemah mohon Tuhan kuatkan supaya iman mereka bertumbuh, dan dalam persoalan Tuhan Kau beri jalan keluar supaya melalui jalan keluar yang mereka hadapi ini mereka semakin setia, semakin tulus hati, dan semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita sudah ibadah kita. Tiba saatnya kita akan bangkit berdiri, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, katakan sama-sama. Amin. Terima kasih Yesus.